Terus kemarin ketika kita melaporkan, mereka bilang bawa ahlinya supaya menjelaskan, supaya laporannya bisa kita proses. Bareskrim Polri di Jakarta kembali menolak laporan polisi dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia, TPDI, terkait dugaan pelanggaran pemilu 2024, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024. Padahal, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, TPDI Petrus Celestinus mengatakan sudah memenuhi permintaan penyidik untuk membawa seorang ahli. Dalam laporan kali ini, mereka mengajak pakar telematika, Roy Suryo. Petrus mengatakan polisi meminta jika laporan terkait aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi, Sirekap, sejatinya dilaporkan ke Sentra Gakumdu atau Bawaslu RI. Padahal menurutnya hal ini merupakan kejahatan politik tingkat tinggi yang menyangkut kelangsungan kepemimpinan nasional yang harus berproses dari prosedur yang jujur, benar dan adil. Sementara itu, Roy Suryo menyesalkan tidak diterimanya laporan tersebut. Hal ini karena permasalahannya bukan hanya soal pemilu, melainkan ada kebohongan di dalam itu. Meski begitu, TPDI mengklaim sudah mengirimkan surat kepada Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada terkait permasalahan tersebut. Untuk informasi, kedatangan mereka ke Bareskrim Polri sendiri untuk hal tersebut merupakan yang kedua kalinya. Kedatangan pertama yakni pada Jumat, tanggal 1 Maret tahun 2024 yang lalu, di mana laporan mereka juga ditolak oleh pihak kepolisian. TPDI hendak melaporkan ketua hingga komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, serta pembuat Sirekap. Adapun Sirekap merupakan singkatan dari Sistem Informasi Rekapitulasi yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara pada pemilu 2024. Lebih lanjut dalam pelaporan ini dia mengaku membawa bukti tapi tidak dirinci. Namun, pada akhirnya laporan mereka ditolak oleh Bareskrim. Mereka cuma disarankan membuat DUMAS alias pengaduan masyarakat. Dia menjelaskan, alasan laporannya ditolak karena harus menjelaskan secara detail tentang Sirekap itu sendiri. Sementara, Petrus mengaku orang awam yang tak mengerti secara detail soal Sirekap. Ya, satu lagi, sedikit aja tambahan dari Pak Petrus. Kita tadi sebenarnya di dalam juga memberikan contoh. Saya kasih contoh yang bagus dari petugas kepolisian. 20 tahun yang lalu, waktu itu ada data yang salah atau data yang dibuat salah karena ada hacker di KPU. Ya, waktu itu KPU-nya saya angkat jempol. Ya, KPU-nya masih Bu Kusnul Maria waktu itu. Ya, saya pun waktu itu bertarung dengan Bu Kusnul karena ada beberapa angka-angka yang tidak tepat atau lambat gitu. Tapi ketika kemudian ada hacker dan itu angkanya berubah, KPU kemudian tidak defensif seperti sekarang. KPU kemudian malah melapor ke polisian, Bareskrim masuk, lakukan polis lain terhadap server KPU, dan kemudian ketemu hackernya. Rakyat Indonesia semua senang, win-win itu maksudnya. Jadi artinya apa? Kalau ada kejahatan ditemukan bukan seperti sekarang. Seolah-olah mereka bilang, oh kami sudah disertifikasi, kami sudah kerjasama dengan BSSN, kami sudah ada Kominfo. Nyatanya apa? Nyatanya kesalahannya beberapa hari yang lalu aja 154.514 TPS salah dari 800.000 TPS. Itu kan sudah di atas 18%. Jadi menurut saya ya memang something wrong di sini. Ada sesuatu yang terjadi. Gitu. Dan sikap Polri terhadap persoalan pelanggaran pemilu ini beragam. Salah satu contoh pada waktu masyarakat melaporkan Pak Roy terkait dengan pelanggaran pemilu, di sini laporannya diterima. Terus kemarin ketika kita melaporkan, mereka bilang bawa ahlinya supaya menjelaskan, supaya laporannya bisa kita proses. Kemudian juga menyatakan kalau tidak melalui DUMAS. Nah hari ini informasinya berbeda lagi, harus dikembalikan ke Gakumdu. Ini kan berarti tidak ada keseragaman. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.